Halo semuanya, saya Koko Newan. Sekarang kita akan bahas tentang materi package container list di Golang. Package container list itu adalah implementasi struktur data doubling list di Golang. Jadi teman-teman yang udah pernah belajar struktur data mungkin tahu apa itu struktur data linked list ya. Jadi kayak ada rantai gitu ya, kayak rantai ikatan gitu. Nah, implementasinya salah satunya adalah doubling list. Nah, teman-teman nggak perlu bikin secara manual kalau di Golang untuk implementasi doubling list. Sudah disediakan di dalam Golang. Namanya adalah package container list. Nah, ini detail package-nya teman-teman bisa baca. Nah, kalau teman-teman yang masih kebingungan apa itu doubling list, nah kurang lebih seperti ini. Jadi doubling list itu kayak ada data, di mana datanya adalah berurutan, di mana dia akan saling terkait data setelah atau sebelumnya. Ini mirip kayak struktur data array atau slice, tapi dinamis, tapi bedanya dia nggak punya indeks. Karena datanya, saat pertama kali teman-teman bikin doubling list ini, atau list ya kalau di Golang, itu teman-teman pertamanya datanya kosong. Lalu selanjutnya teman-teman bikin nambah satu data, yaitu datanya ini 12. Nah, ketika teman-teman nambah satu data, dari sini dia ada data berkait ya, istilahnya dikaitkan. Jadi dia punya previous data sebelumnya, di mana data sebelumnya adalah kosong ya, selalu kosong, berarti nil. Lalu data setelahnya apa? Misalnya di sini sebelumnya belum ada gitu ya, berarti dia datanya kosong. Lalu teman-teman nambahkan lagi data ke sini. Nah, ketika nambahkan data ke sini, nanti dia secara otomatis akan dikaitkan. Jadi data next-nya itu adalah 99, data previous-nya atau sebelumnya adalah 12. Nambahkan lagi, dan dia akan dibikin ikatan lagi. Jadi data next-nya adalah 37, data previous-nya adalah 99. Nah, istilahnya doubling list itu karena ada berkaitan antara next sama previous-nya. Kalau cuma link list biasa, itu biasanya cuma next, next, next. Nggak bisa balik ke belakang. Nah, dengan adanya previous seperti ini, maka dia bisa balik ke belakang. Jadi teman-teman bisa muterin dari maju, terus balik lagi ke belakang, itu bisa. Jadi menggunakan next sama previous aja. Nah, data yang paling akhir di ujung biasanya nil. Jadi teman-teman kalau pengen ngelakuin iterasi ya dari depan sampai ujung simple. Next, next, next terus saja sampai dapat nilainya adalah nil atau kosong di belakang. Kalau dapatnya nil, berarti teman-teman udah tahu kalau itu adalah data yang paling ujung. Jadi, ini datanya dynamic banget, jadi teman-teman bisa memasukkan data sebanyak apapun, jadi nggak perlu khawatir soal kayak bikin array kan khawatir ya dengan jumlah datanya karena ada maksimumnya. Nah, kalau linked list itu nggak perlu, teman-teman nggak perlu khawatir. Cuma yang tidak enaknya di linked list adalah teman-teman tidak bisa mengakses menggunakan indeks. Jadi teman-teman kalau pengen mengakses data linked list, itu ya harus diiterasi satu persatu. Jadi ya ada plus minusnya. Oke, cara penggunaannya seperti ini. Jadi cara membuat listnya teman-teman cukup menggunakan package list .new, maka dia akan menjadi sebuah list baru. Saya di sini saya simpan dalam variabel data. Untuk menambahkan data ke belakang, jadi ke next-nya, itu teman-teman bisa langsung tambahkan pushback. Dia akan memasukkan, tadinya saya di sini ya, ketika pushback dia akan masuk ke sini. Habis itu pushback lagi, masuk ke belakang. Pushback lagi, masuk ke paling belakang. Kalau misalnya push, ada juga semuanya push front ya. Kalau push front itu dia akan masukkan data di awal, jadi di awal sini. Jadi kalau ketika teman-teman push front, dia masukkan datanya paling awal. Kalau pushback dia paling akhir, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk ngelakuin iterasi, teman-teman kalau pengen ngambil data yang paling depan, teman-teman bisa menggunakan data di titik front untuk paling depan. Lalu teman-teman kalau pengen ngelakuin iterasi, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Jadi for E misalnya, bikin variabel E, datanya dari pertamanya dari front dulu, paling depan. Lalu dicek, pastikan datanya tidak sama dengan nil. Habis itu kita assign E sama dengan E titik next. Jadi dari data ini, lalu kita next, habis itu next lagi, next lagi, next lagi, sampai nemuin nil. Jadi seperti itu. Nah oke, sekarang kita langsung praktekkan. Jadi kita akan bikin container list. Oke, jadi pertama, teman-teman bikinnya menggunakan list.new. Seperti ini ya. Jadi import dari container list. Nah, kalau teman-teman pengen menambahkan data ke paling ujung, teman-teman bisa menggunakan pushback. Jadi masukkan pushback, contohnya echo
pushback lagi, Kurniawan, pushback lagi, Kennedy, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman pengen ngambil data yang paling pertama, teman-teman bisa menggunakan data titik front. Lalu titik misalnya value kalau pengen ngambil datanya. Oke, kita print dulu ya, pengen lihat. Kalau teman-teman pengen yang paling belakang itu back value. Nah, teman-teman nggak bisa tuh ngambil indeks ke 1, kedua, ketiga itu nggak bisa karena nggak ada fungsinya untuk itu. Nah, ini kita coba go run container list. Data yang paling depannya adalah echo ya, karena di sini kita pertama kali pushback-nya adalah echo, data yang paling akhirnya adalah Kennedy. Nah, kalau saya tambahkan di sini data push front, misalnya Budi, maka dia akan ditambahkan di paling awal. Jadi kalau teman-teman print, data yang paling awalnya menjadi Budi, bukan lagi echo. Jadi pushback itu nambahkan ke paling belakang, kalau push front itu nambahkan ke paling depan. Nah, untuk ngambil dari paling belakang, paling depan adalah front, untuk ngambil dari paling depan adalah back. Nah, kalau teman-teman pengen lihat next-nya, itu teman-teman bisa data titik front ya, itu kan ngambil yang paling depan, titik next, itu ngambil yang next-nya. Teman-teman bisa lagi next, ngambil yang next-nya lagi, next, ngambil yang next-nya lagi, kayak gitu aja ya. Jadi bisa kayak gitu terus. Atau kalau misalnya ngambil yang sebelumnya, frap, jadi ngambil yang sebelumnya, titik frap lagi, ngambil lagi yang sebelumnya. Cuma hati-hati jangan keenakan next ya. Kenapa? Karena suatu saat bisa nil datanya. Jadi kalau yang udah paling depan, dia bakal nil. Contohnya, kalau teman-teman coba print, ini ke paling depan, front ya, habis itu frap use. Habis itu ke paling belakang, habis itu next. Ini hasilnya harusnya nil. Nah, lihat nil. Kenapa? Karena front itu ya frap use-nya nggak ada lagi, karena udah paling depan. Kalau back ya udah nggak ada next-nya lagi, karena dia yang paling belakang. Nah, jadi gimana kalau kita pengen nge-iterate semua data di list? Ya, contohnya kita bisa menggunakan for. Pertama misalnya data list-nya ya, misalnya elemen kita ambil dari data titik front. Ya, habis itu kita pastikan elemennya tidak sama dengan nil. Lalu kita cek, tiap next-nya kita elemen sama dengan elemen titik next, seperti ini. Kita print line, elemen titik value. Nah, seperti ini. Kita go run container list. Nah, hasilnya lihat, keluar semua. Budi, Eko, Kurniawan, Kennedy. Nah, gimana kalau kita mau nge-iterate, reverse ya, dari belakang ke depan ya? Simple sih, ini saya komen dulu ya, biar nggak hilang. Jadi kita dari back, ini tidak sama dengan nil, cuma ini jadi frap use, seperti ini. Nah, lihat dari belakang, Kennedy, Kurniawan, Eko, dan Budi. Jadi ini istilahnya adalah dari belakang ke depan. Kalau ini dari depan ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi ini data doubling list di Golang. Jadi teman-teman nggak perlu manual bikin, teman-teman bisa pakai yang sudah ada aja. Nah, daftar fungsinya sebenarnya masih banyak kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau kita cek di sini, function-function yang ada di list itu masih banyak, teman-teman bisa pakai, nggak perlu khawatir. Nah, lihat ini banyak banget. Ada len digunakan untuk mengecek apakah berapa panjang data si listnya. Ada juga insert after kalau teman-teman pengen nge-insert datanya di tengah-tengah. Ya, ada move after kalau mau ngegeser dan sebagainya. Ada move to back, ada move to front kalau pengen ngegeser ke paling belakang atau ngegeser ke paling depan. Ada remove kalau teman-teman pengen ngehapus data si listnya. Next, kita akan bahas tentang package container ring di Golang.